Potlot didatangi ormas PPM, kakak langsung kabur. Pada Senin, 16 Maret 2015, markas legendaris Slank di Gang Potlot tiba-tiba didatangi rombongan dari pemuda Pancamarga, lengkap bersama tim pengacaranya. Mereka datang membawa surat resmi dan suasana seketika berubah tegang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka datang? Dan apa yang membuat Haji Lulung, yang saat itu menjabat Ketua DPRD DKI, sampai turun tangan? Jawabannya, ternyata bukan soal tanah. Dan ini dia, bukti aslinya. Foto ini diambil saat kejadian berlangsung. Terlihat jelas kaos yang dipakai kakak, dengan tulisan yang menjadi pemicu semuanya. Inilah yang dilihat banyak orang. Dan inilah alasan sebenarnya rombongan PPM datang ke Potlot. Tapi, saat mereka tiba, kakak ternyata tidak ada di tempat. Dia sedang berada di luar kota. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Apakah Bim Bim dan Bunda Yvette bisa menerima kedatangan mereka dengan tenang? Dan apa yang akhirnya membuat Haji Lulung membatalkan jalur hukum? Kita tonton bersama footage berita aslinya. Iya, jadi sore ini pemuda Pancamarga menyerahkan surat somasi yang ditujukan kepada kakak Slank. Hari ini pihak perwakilan pemuda Pancamarga secara resmi menyampaikan somasinya terhadap salah satu personel grup band Slank, Kakak, terkait kata-kata yang sempat dilontarkannya di sebuah media online beberapa waktu yang lalu. Saat ini saya sedang berada di Gang Potlot, tepatnya di sini adalah markas dari grup band Slank. Seperti Anda ketahui bahwa beberapa hari ini banyak sekali informasi beredar mengenai kasus yang melibatkan Haji Lulung ya, yang dimana merasa ada ketidaknyamanan dengan sesuatu yang pernah dikatakan oleh kakak Slank. Terkait hal tersebut, hari ini pengacara dari PPM yang juga mewakili Haji Lulung, ada Bapak Ramdan Alamsyah, sebagai pengacara langsung ada bersama kami. Ya, Pak Ramdan, bisa diceritakan kedatangan hari ini itu tujuannya ke sini untuk apa? Ya, yang pasti gini ya, kita menyampaikan somasi secara tertulis bahwa apa yang sudah kawan kita Bang Arsyad minta secara lisan, somasi secara lisan tidak mendapat tanggapan, hari ini kita kirimkan secara tertulis. Mudah-mudahan mendapatkan jawaban. Kalau memang tidak, insya Allah hari Rabu ya kita akan melakukan upaya hukum gitu loh. Artinya melaporkan kakak kepada pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ya melalui pemberitaan. Ini yang akan kita yang kita tuliskan di dalam somasi kita. Oke, Bang Ramdan, tadi sudah sempat ngobrol langsung dengan beberapa perwakilan dari Slank sendiri. Sejauh tadi perbincangan langsung, apa aja mungkin yang sudah disampaikan, yang sudah sempat didapat nih Bang Ramdan? Ya, yang pasti Bunda Yvette tidak mengetahui permasalahan ini. Kemudian Mas Bim Bim juga sudah menyampaikan nanti surat ini akan diteruskan kepada kakak, kepada yang bersangkutan, yang tentunya ini adalah permasalahan pribadi kakak. Ya, karena memang kebetulan markas bersamanya di sini, ya kita akan kita mendatangi sini. Alhamdulillah sudah diterima dengan baik dan silaturahmi kita juga tujuan kita karena kita menghargai kakak dengan kawan-kawan, kita datang sendiri. Artinya tidak melalui pos, tidak melalui kurir kita kirimkan, tapi somasi ini kita kirimkan sendiri dalam bentuk kita respect dan kita sangat menghargai. Tentunya hal yang sama pun kita inginkan daripada kakak sendiri, tolong dihargai. Proses ini akan terus berjalan, ketika memang tidak ada tanggapan secara baik, ya tindakan hukum pasti akan kami jalani. Di luar dari dengan cara hukum, apa sih sebenarnya hal yang sederhana untuk dilakukan oleh kakak untuk mempertanggungjawabkan mungkin sesuatu yang kurang menyenangkan? Sesuai dengan somasi lisan Bang Arsyad sebagai Ketua PPM DKI, bahwa kakak diinginkan supaya bisa mengklarifikasi awalnya secara lisan, secara baik-baik, tapi nyatanya tidak ada. Yang kedua ya, klarifikasi terkait pernyataan dan tulisan baju yang sangat mendiskreditkan daripada posisi Haji Lulung, mengatakan bahwasanya Lulung adalah lulusan pemulung, kemudian Haji Lulung itu anggota dewan yang tidak smart, kemudian emosional dan seperti preman, lebih baik membuka sasana tinju. Ini hal-hal yang menurut kami tidak patut lah. Harusnya dia berpikir dulu sebelum mengatakan itu.
karena yang bermasalah ini akhirnya bukan hanya Haji Lulung dengan kakak, tapi orang-orang yang mencintai dan yang menokohkan Haji Lulung di bawah ini menjadi marah gitu loh. Berapa lama waktu yang diberikan untuk kakak dan itu berarti terhitung mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ya, 2 hari sejak hari ini, berarti hari Rabu. Hari Rabu kita tunggu, kalau memang tidak, ya kemungkinan besar hari Kamis akan kita laporkan kakak kepada pihak kepolisian. Ya, Good People, selain tadi berbincang langsung dengan Ketua dari PPM DKI Jakarta, saat ini saya juga berada bersama salah satu anggota dari Slank sendiri, ada Mas Bim, dan kita langsung akan ngobrol apa saja yang tadi sudah terjadi terkait dengan kedatangan dari pihak PPM. Ya, Mas Bim boleh ngobrol-ngobrol sebentar. Tadi itu jadi ceritanya seperti apa, ada siapa aja yang datang, dan kenapa sih Mas Bim? Iya, kasus kakak tadi ya ngomong sesuatu. Jadi ada dari teman-teman pemuda Pancamarga mau silaturahmi sih. Jadi mau ngobrol masalah t-shirt ya. Masalah gue juga nggak ngerti sih. Jadi takut salah ngomong. Jadi mendingan tunggu biar kakak yang jelasin. Oke, boleh sedikit aja cerita tadi di dalam apa aja sih yang sempat disampaikan? Ya itu tadi bahwa silaturahmi, kenalan, tukeran handphone. Tetangga ternyata. Terus apa lagi? Oh iya, bawa somasi. Harapannya ke depan terhadap kasus ini bisa selesai seperti apa nih Mas Bim? Harapannya belum tahu, tunggu kakak deh. Aku nggak ngerti soalnya. Tunggu kakak biar ngomong, biar jelasin. Biar energi nggak habis buat nggak penting soalnya. masih banyak yang mesti kita lawan. Masih ada koruptor, masih ada narkoba, masih ada segala macam. Oke Mas Bim, saya juga tadi tertarik ya pernyataan Mas Bim yang sebenarnya kalau Slank dari dulu itu juga udah suka mengkritik, tapi arahan kritik-kritik yang lebih smart yang seperti apa itu bisa ditegaskan kembali. Sebenarnya mungkin tujuannya awalnya seperti itu. Iya, Slank selalu, lo tahu sendiri karya Slank sampai hari ini udah 31 tahun. Dari zaman Orde Baru kita udah banyak teriak keras. Jadi gue yakin ini bukan maksud kakak ini. Dan kita protes bukan lewat begituan, kita lewat lagu, lewat manggung, atau lewat turun langsung bernyanyi di depan orang yang kita tunjuk. Kita nggak pernah nunjuk hidung. Ya entah wartawan yang salah nerima, entah kakak slip of the tongue, atau ya biar kakak. Nama Haji Lulung sendiri mencuat setelah beberapa waktu yang lalu #SaveHajiLulung sempat menjadi trending topik Twitter. Tidak hanya trending topik Indonesia saja, bahkan hashtag ini juga menjadi trending topik worldwide. Hashtag ini sendiri muncul setelah memanasnya suasana rapat pembahasan APBD DKI Jakarta antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Haji Abraham Lunggana yang juga terkenal sebagai Haji Lulung.